Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Pratama dengan NPM 230510101018. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rekam ruang dan analisis sebuah ruang publik pada mata kuliah arsitektur kontekstual. Pertama-tama, alasan mengapa dan bagaimana ruang publik ini hadir. Jadi, Taman Seleko ini merupakan salah satu ruang publik di pusat kota Tuban yang dibangun sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka, yakni untuk bersantai, berkumpul, dan berinteraksi di tengah kepadatan kota. Selain berfungsi sosial, taman ini juga memiliki peran ekologi sebagai ruang hijau yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan kualitas udara di kawasan perkotaan. Kemudian, alasan mengapa komposisi ruang luar seperti saat ini. Komposisi ruang Taman Seleko terbentuk berdasarkan fungsi dan karakter lingkungan sekitarnya. Di bagian selatan terdapat pohon besar yang menjadi pusat ruang dengan area duduk bertingkat di sekelilingnya, menciptakan suasana teduh dan nyaman. Pada bagian barat menampilkan tebing buatan dengan tanaman rambat dan air terjun kecil sebagai elemen alami yang menambah kesejukan taman. Sementara di bagian timur yang berhadapan langsung dengan jalan dan area kuliner, ruangannya lebih aktif dan terbuka untuk aktivitas duduk, bersantai, dan berinteraksi. Kemudian kita akan membahas poin ketiga, yaitu alasan mengapa dapat dikatakan sebagai ruang publik. Jadi Taman Seleko ini dapat disebut ruang publik karena terbuka untuk semua orang dan selalu digunakan masyarakat dari berbagai kalangan. Warga datang untuk beristirahat, bersosialisasi, atau sekedar menikmati suasana kota. Akses yang mudah dan fungsi sosial yang kuat menjadikan taman ini sebagai ruang publik aktif di tengah kota Tuban. Kemudian, apakah ruang ini sesuai dengan fungsinya? Taman ini sudah sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan tujuan pembuatannya sebagai ruang rekreasi dan interaksi sosial. Penataan vegetasi, tempat duduk, dan penerangan mendukung kenyamanan pengunjung. Zona yang berbeda di dalam taman juga membantu masyarakat memilih ruang sesuai kebutuhan, baik untuk bersantai, tenang, maupun untuk berkumpul lebih ramai. Kemudian, apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Taman Seleko ini digunakan oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Banyak yang datang untuk duduk bersantai, berbincang, berfoto, atau menikmati jajanan di sekitar taman. Desain taman yang fleksibel membuat ruang terasa terbuka dan dapat menampung berbagai kegiatan, sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna sehari-hari. Kemudian kita akan membahas aktivitas yang dapat ditampung. Jadi, beragam aktivitas dapat dilakukan di taman ini, seperti duduk santai, berkumpul dengan teman atau keluarga, berjualan makanan ringan, hingga kegiatan fotografi dan rekreasi sore hari. Selain itu, taman juga berfungsi sebagai tempat singgah atau menunggu di kawasan pusat kota. Kesimpulan, Taman Seleko Tuban ini merupakan contoh ruang publik yang berhasil memadukan fungsi sosial dan ekologis. Dengan perpaduan antara elemen alami dan buatan, taman ini menghadirkan ruang yang nyaman, seimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat kota.